Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Trindu dengan NIM 1605223037. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas seminar saya, yaitu bab 1, bab 2, dan bab 3 dengan judul perancangan motif ragam hias mahkota binokasi stupa dengan penerapan teknik bordir untuk diaplikasikan pada kebaya Sunda golongan Menak. Yang pertama adalah latar belakang. Kebaya Sunda golongan Menak merupakan busana tradisional bangsawan Sunda yang mencerminkan keanggunan dan status sosial melalui penggunaan bahan mewah, warna gelap, serta hiasan sulaman emas. Namun perkembangan fashion modern menyebabkan berkurangnya makna filosofis dan nilai budaya pada desain kebaya Sunda. Oleh karena itu, mahkota binokasi sang hyang pakai, khususnya ragam hias stupa yang melambangkan kejayaan dan kekuasaan, dipilih sebagai sumber inspirasi motif untuk mengembalikan nilai kearifan lokal. Penerapan motif stupa dengan teknik bordir pada kebaya Sunda golongan Menak diharapkan dapat memperkuat karakter produk, meningkatkan nilai estetika, serta menciptakan inovasi desain yang relevan dengan tren fashion dan kebutuhan pasar. Lalu ada identifikasi masalah. Yang pertama ada adanya potensi pengolahan motif mahkota binokasi dari ragam hias stupa. Yang kedua adanya peluang komposisi motif hias stupa dengan teknik bordir. Yang ketiga adanya peluang penerapan komposisi motif hias stupa dengan teknik bordir pada kebaya Sunda golongan Menak. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengolah motif mahkota binokasi dari ragam hias stupa pada stupa. Yang kedua, bagaimana cara mengkomposisi motif hias stupa yang diaplikasikan dengan teknik bordir. Yang ketiga, bagaimana cara penerapan komposisi motif hias stupa dengan teknik bordir pada kebaya Sunda golongan Menak. Lalu ada batasan masalah. Yang pertama, pengolahan motif khas Sunda berupa stupa pada kebaya Sunda golongan Menak. Yang kedua, komposisi motif mahkota binokasi dari ragam hias stupa sebagai elemen dekoratif dengan teknik hiasan berupa bordir. Yang ketiga, penerapan komposisi motif stupa dengan teknik bordir pada produk fashion yang akan dirancang berupa kebaya Sunda golongan Menak. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama, menciptakan motif khas Sunda berupa stupa pada kebaya Sunda golongan Menak. Yang kedua, menghasilkan komposisi motif mahkota binokasi berupa ragam hias stupa sebagai elemen dekoratif dengan teknik bordir. Yang ketiga, menciptakan komposisi motif stupa dengan teknik bordir pada kebaya Sunda golongan Menak. Lalu ada manfaat penelitian, memberikan wawasan mengenai pengolahan motif khas Sunda sebagai elemen dekoratif pada kebaya Sunda golongan Menak. Yang kedua, memberikan wawasan mengenai pengkomposisian motif mahkota binokasi sebagai elemen dekoratif pada kebaya Sunda golongan Menak dengan teknik bordir. Yang ketiga, memberikan kontribusi dalam penerapan komposisi motif stupa dengan teknik bordir pada kebaya Sunda golongan Menak. Lalu ada metodologi penelitian. Yang pertama ada study letter, observasi, wawancara, dan eksplorasi. Lalu ada kerangka penelitian. Kesimpulannya, modifikasi kebaya Sunda yang berkembang saat ini lebih modern, memberikan potensi untuk kembali merancang kebaya Sunda sesuai karakteristik golongan Menak, sehingga terdapat peluang dalam perancangan kebaya Sunda golongan Menak dengan bentuk busana, elemen dekoratif, dan warna yang diterapkan menggunakan teknik bordir sesuai karakteristik khas kebaya Menak. Oleh karena itu, dari inspirasi tersebut akan dikembangkan sebagai visual ornamen stupa dengan memberikan variasi visual sebagai bentuk diferensiasi dan memberikan referensi desain kebaya Sunda Menak dengan inspirasi motif pada ragam hias mahkota binokasi stupa yang lebih menarik. Lalu ada progres bab 2. Yang pertama ada pengertian dari motif, pengertian mahkota binokasi, teknik bordir, kebaya Sunda golongan Menak. Lalu terdapat data penelitian terdahulu. Yang pertama dari Ujang Utari 2023. Penelitian ini mengkaji mahkota binokasi sang hyang pakai sebagai artefak budaya Kesumedang yang tersimpan di Museum Prabu Kesan Ulun. Lalu yang kedua ada dari Irma Rusanti 2019. Penelitian ini membahas mengenai karakteristik kebaya khas masyarakat Sunda serta bagaimana bentuk, gaya, dan estetikanya berkembang dari waktu ke waktu. Lalu yang terakhir ada dari Amanda Rizal tahun 2025. Penelitian ini mengadaptasi dasar kajian dari berbagai penelitian sebelumnya mengenai kebaya enting sebagai busana hasil akulturasi Betawi hingga Tionghoa. Lalu ke bab 3 terdapat modul penelitian, data lapangan, dan analisis data. Lalu ada hasil studi dokumen. Literatur dilakukan melalui buku digital, jurnal, laporan tugas akhir, dan artikel resmi. Ada hasil wawancara. Wawancara dilakukan dengan pemandu Museum Lukisan Ulung. Tujuan wawancara adalah untuk mengidentifikasi kebaya Sunda yang tersedia sebagai referensi visual. Yang kedua, menelusuri motif dan elemen dekoratif tradisional Sunda yang berpotensi diterapkan pada kebaya Sunda golongan Menak. Hasil wawancara menunjukkan museum hanya menyimpan koleksi kebaya Sunda golongan Menak, elemen
dekoratif pada kebaya menak berupa payet dan bodi remas. Tidak ditemukan kebaya Sunda golongan menak sebagai artefak museum. Lalu museum menyimpan berbagai peninggalan budaya Sunda seperti mahkota Binoka Sanghyang Pake, alat musik tradisional, senjata tradisional, kereta kencana, dan naga paksi. Berdasarkan temuan tersebut, mahkota Binokasi dipilih sebagai sumber inspirasi motif karena memiliki beragam hias yang simbolik dan bermakna. Lalu ada analisa perancangan. Yang pertama, pengolahan motif stupa dilakukan melalui stilasi bentuk agar sesuai dengan karakteristik kebaya Sunda golongan menak yang elegan. Yang kedua, komposisi motif hias stupa dan disusun berdasarkan prinsip-prinsip desain, yaitu keseimbangan proporsi penekanan setelah diaplikasikan menggunakan teknik bordir. Yang ketiga, penerapan komposisi motif hias stupa pada kebaya Sunda golongan menak mempertimbangkan karakter busana, fungsi pemakai, serta etika visual kebaya Sunda tradisional.